Last night on this show, we played you a clip from a nearly hour-long video produced by two physicians in California, Doctors Dan Erickson and Artin Masihi. Likely many of you had already seen it. That video has had more than 5 million views on YouTube. In their presentation, the two doctors presented a flurry of data pointing to what we are currently learning about this virus and how it spreads. They recited pages of government statistics and then interpreted them in light of their own long clinical experience as doctors. At one point, they noted that the newly adjusted death rate in their state of California, which is much lower than anyone expected it to be, and they asked if government officials there should change their policies based on this new science. Watch. We've seen 1,227 deaths in the state of California with a possible incidence or prevalence of 4.7 million. That means you have a 0.03 chance of dying from COVID-19 in the state of California. 0.03 chance of dying from COVID in the state of California. Does that necessitate sheltering in place? Does that necessitate shutting down medical systems? Does that necessitate people being out of work? So whatever your view of the mass quarantines, and maybe you're enthusiastically for them, the questions you just heard are valid questions. In fact, they're critical questions. We should all be asking those questions, including and especially our policymakers. But as Dr. Erickson pointed out later in the video, dissent of any kind is no longer tolerated in this country. Fact-based honesty, which is the soul of science, is under attack, even in hospitals. Dr. Erickson described physicians being pressured to classify illnesses and deaths as related to coronavirus, whether they believe that to be true or not. We aren't pressured to test for flu, but ER doctors now, my friends that I talk to say, you know, it's interesting, when I'm writing up my death report, I'm being pressured to add COVID. Why is that? Why are we being pressured to add COVID to maybe increase the numbers and make it look a little bit worse than it is? I think so. So what you just heard, what Dr. Erickson described, is called lying. And lying has no place in science ever. It's scary to think it takes place on a large scale in hospitals. He says it does. Viewers of Erickson's video were shocked and transfixed by this. They forwarded the video to friends who forwarded it on to their friends. And suddenly, millions of people who have spent the last 6 weeks on a diet of Tiger King and internet memes were watching sober-minded medical researchers reading from charts of statistics. It's hard to recall a science video taking off like this one did. Not everyone was impressed by it. Some criticized the doctor's policy conclusions, and of course that's fair. Decent people have different opinions. We're not entirely certain what the perfect response to this pandemic is. Nobody is certain. There's no objective answer at the moment. At best, we can plod along with open minds and good faith. More informed debate is exactly what we need to make wise decisions going forward. Unfortunately for all of us, informed debate is exactly what the authorities don't want. They want unquestioned obedience, so they're cracking down on free expression. Last night, the doctor's video, the one you just saw, was pulled off of YouTube, the largest video hosting site in the world. It wasn't an accident. YouTube admitted doing it. The company cited a violation of, quote, community guidelines, and they did not apologize. Looking back, when all of this is finally over, and it will be, it's likely we'll see this moment, what YouTube just did, as a turning point in the way we live in this country, a sharp break with 250 years of law and custom. The two doctors' video was produced by a local television channel in California. It was, in effect, a mainstream news story. The video was not pornographic. It didn't violate copyright or incite violence or commit libel. It didn't break any law. The only justification for taking it down was that the two physicians on screen had reached different conclusions from the people currently in charge. It was a form of dissent from orthodoxy. YouTube and its parent company Google have now officially banned dissent. The CEO of YouTube admitted that openly. But then we also talk about removing information that is problematic. You know, of course, anything that is medically unsubstantiated. So people saying like, take vitamin C, take turmeric, like those all will cure you. Those are the examples of things that would be a violation of our policy. Anything that would go against World Health Organization recommendations would be a violation of our policy. And so remove is another really important part of our policy.
We're removing, quote, anything that would go against World Health Organization recommendations. It'll now be taken off the internet. Consider that for a minute. As a matter just of science, it's ludicrous. Like everyone else involved in global pandemic policy, the WHO has often been wrong in its recommendations. A lot of people have. In mid-January, WHO told us that coronavirus could not spread from person to person. In March, they told us that face masks didn't work. Those were lies, and they were welcome on Google's platforms. Doctors who are actually treating patients with the virus, meanwhile, have just been banned. So no, this is not about science. Censorship never is about science. It's about power. Good evening and welcome to Tucker Carlson Tonight. Last night on this show, we played you a clip from a nearly hour-long video. Halo. Halo. Guys. Oh, oke. Luar biasa. Mantap, mantap. Sapa lu dong. Halo, gua Idam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Gimana, kabar Bang? Bang Idam? Baik, baik. Luar biasa. Yo, hari Ya, ini apa biasa di luar? Begini aja. Biasa di rumah gue nontonin video-video orang aja. Asik. Kayak gitu aja gue. Kayak Hidup itu dibikin santai aja ya. dibikin santuy. Nggak usah dibikin sutris. Yo, jangan dibikin pusing hidup itu. Sekarang kondisinya dunia sedang melemah. Apa tuh? Gimana tuh? Ya, kita tahu sendiri kan sekarang ada virus yang disebut COVID-19 atau yang COVID-19. Nah, itu dia. COVID-19 atau corona itu, kolorna lah. Hingga ya ngaku nggak ngaku ya. Perekonomian dunia Hancur. jadi lumpuh, hancur. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Asia. Tapi perekonomian dunia jadi tidak bergerak. Benar. Bahkan industri yang sangat populer, yaitu bisnis di bidang perminyakan, itu aja sampai minus loh. Drop juga itu. Itu Harga minyaknya jadi turun. Saya baca di artikel, masa sih minyak dunia sampai minus 0,8. Yoi. Jadi yang namanya minus itu kan berarti lo beli nih, ngambil barang itu, Bener. lo bukannya bayar, lo malah dibayar. Iya. Per barel minus sampai 8%. Iya. Berarti lo ngambil dibayar $8. Ya gitu juga sebenarnya hitungannya. Ya gitu juga sebenarnya hitungannya. Pokoknya Anggapnya seperti itu ya. anggap aja seperti itu. Tapi kan ini kondisinya nggak main-main. Sampai industri-industri yang populer pun hancur di bidang itu, di gara-gara corona. Sampai kemarin teman saya yang kerja di Arab Saudi itu nge-share artikel, dan saya baca, saya tanya, ini tolong dong artiin ke bahasa Indonesia. Artikel bahasa Arab ya. Jadi dia artikelnya bahasa Arab, saya emang nggak ngerti kan. Tentang minyak itu. Nah, salah satunya itu, tapi dia bahasanya bahasa Arab, jadi saya nggak ngerti. Ini artinya apa gitu. Terus? Dia ngejelasin garis besar aja. Jadi garis besarnya, minyak di Arab Saudi harganya kan memang murah untuk di Arab Saudi. Tapi harganya diturunin lagi. Sudah murah diturunin lagi. Itu berita bagusnya. Berita buruknya, Arab Saudi menaikkan pajak PPN sebesar 15%. Wah. Dulu PPN itu nggak ada, nol. Jadi kita beli kayak di sini kan di Alfamart apa semua kan PPN 10%. Dulu itu nggak ada pajak. Nggak ada pajak sama sekali. Nah, dari beberapa tahun yang lalu baru diadakan pajak 5%. Sekarang karena corona, kondisinya perekonomian terpuruk, harga minyak dunia anjlok, sehingga Arab Saudi butuh pemasukan lebih. Iyalah pasti. Karena haji dan umroh juga ditutup. Mau nggak mau nih, pemerintah butuh pemasukan. Sehingga pajak PPN dinaikkan 15% di tengah pandemi corona. Anjay. Itu negara Arab Saudi. Itu harga bahan pokok yang dinaikin ya. Semuanya. Dimana semua orang yang pasti beli, ya kan? Enggak,
Arab Saudi menaikkan seluruh transaksi. Seluruh transaksi berarti apapun 15%. Berarti kejadiannya itu kalau misalkan kalau ngeliat minyak itu sama kayak dulu tuh negara apa tuh yang di Amerika Latin tuh, yang dia negara penghasil minyak dulu tuh terkaya, terus dia langsung anjlok parah. Itu sebelum corona loh. Ini Venezuela. Nah itu parah juga itu. Itu kayaknya kasusnya mirip-mirip dengan Arab. Cuman kalau Arab mungkin lebih pintar kali ya. Kalau gue ngelihat Venezuela dengan Arab Saudi ini berbeda. Iyalah. Kalau Venezuela itu hanya mengandalkan minyak doang. Hanya mengandalkan minyak yang pertama. Yang kedua, bisa dibilang pemerintahnya terlalu memanjakan rakyatnya. Bener. Jadi pemerintah terlalu memanjakan rakyatnya sehingga langkah yang diambil salah. Ketika harga minyak jatuh, justru langkah mereka memproduksi uang dalam jumlah yang besar. Jadinya inflasi. Cash money-nya besar, inflasinya jadinya besar. Akhirnya negaranya anjlok dan tidak tertolong waktu itu. Dan naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi di Indonesia. Sampai saat itu di Venezuela itu perempuan yang ingin makan saja sampai menjual diri hanya untuk diganti dengan makanan. Parah ya. Karena satu butir telur harganya bisa sampai sekian miliar. Sekian miliar gitu. Saking parahnya, saking nggak ada nilainya itu mata uang Venezuela. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang COVID-19 nih, kan lo kan pengamat COVID nih. Gua lihat postingan-postingan lo itu tentang COVID-19 ini. Wah, lo ngerti banyak nih tentang bisa jadi, teori banyak sih gua. Ya, teori konspirasi. Lo percaya nggak sih tentang teori konspirasi? Bisa dibilang percaya, bisa dibilang enggak gitu. Masalahnya gini loh, ketika gue percaya dengan teori konspirasi, berarti di situ ada suatu kebohongan, ada sesuatu yang lain di balik kejadian itu, gitu loh. Tapi namanya teori, teori itu kan bisa benar, bisa tidak. Betul. Dan yang bisa membuktikan itu benar dan tidak, itu siapa? Ada buktinya. Ya itu kan nggak ada yang buktinya kan. Iya. Ada yang mengatakan Bill Gates adalah di balik teori konspirasi itu. Iya, tapi kan buktinya mana? Buktinya sih emang nggak ada. Cuman kalau yang gua ngeliat itu kayak gini, kan Bill Gates itu kan ngomong ya kalau misalkan dia itu bisa memprediksi di tahun 2015 bahwa akan ada pandemi besar, akan ada penyakit besar yang melanda di semua negara. Itu dia di 2015 udah bisa ngomong kayak gitu. Berarti artinya dia udah kayak bisa merencanakan sesuatu di 2020 ini akan ada suatu penyakit yang mungkin semua orang bakal kena kayak gitu. Tapi kalau seandainya ini nih, itu yang ngeri. Lo kan pengamat teori konspirasi ya. Kalau menurut lo yang terlibat dalam teori konspirasi ini siapa sih? Maksudnya yang terlibat dalam pandemik ini? Gini loh, jadi kalau di teori konspirasi yang gua tahu ya sekarang ini ya, jadi yang dirugikan itu rakyat banyak ya. Betul. Tapi hanya ada ya beberapa orang yang diuntungkan. Itu yang menguasai dunia. Itu cuma 1% di dunia ini yang menguasai dunia. Itu namanya elit global. Elit global? Iya. Oke. Yang dari yang gue tahu ya, soalnya gue juga kan sering baca, sering lihat-lihat di YouTube segala macam. Elit global itu ada dua di situ. Jadi ada yang namanya Rockefeller sama Rothschild. Us. Gua ngucapinnya susah nih kayaknya. Rockefeller dan Rothschild. Rothschild dan Rockefeller. Wih deh. Itu coba jelasin deh itu dari jadi gini dari dua elit global itu apa sih yang membedakan dari dua elit global? Sebenarnya mereka itu apa ya, bisa dibilang kayak pelopor gitu ya. Awalnya kan gini, si Rockefeller atau si Rothschild memang dua orang berbeda sebenarnya ya. Dan tahunnya juga berbeda. Cuman yang gue menguasai banget itu si Rockefeller doang. Si Rothschild doang. Rockefeller gue nggak begitu paham. Dia pertama ngebuka itu dari bank dulu. Jadi mereka itu pengusaha. Mereka itu pengusaha
Terus gimana caranya semua negara-negara itu tunduk sama satu pemerintahan doang gitu. Kayak gini. Dan intinya nanti dia pingin menjadikan uang tunggal. Ya. Oh, gitu. Menjadikan satu uang tunggal. Orang-orang kan awalnya percaya yang sama IMF. Negara-negara kan semua para berutang sama IMF segala macam. Ya, betul. Bahkan Amerika pun yang orang-orang mikir di balik itu semua itu ada Amerika, bukan. Negara Amerika sendiri dijadiin korban. Bahkan termasuk itu korban yang terbanyak dari Rockefeller itu sendiri Amerika. Gitu. Amerika saat ini sampai per hari ini itu kurang lebih sudah hampir 1.400.000. Iya, terbanyak. Hampir ya. Dia ngorbanin rakyatnya sendiri. Dan sudah berhutang sebesar 375.000. Ada ribunya loh ya ini. Lo bayangin 375.000 kuadraliun, bukan triliun, kuadraliun. Wah, Amerika aja kan berhutang ya. Kita kan tahunya gini ya. Indonesia itu berhutangnya pada IMF di Amerika. Ternyata Amerika sendiri berhutang. Yang jadi pertanyaan, Amerika berhutangnya sama siapa? Dan yang kan? Dan yang gua bingungin nih, kok bisa ya? Ini nggak masuk ke logika gua. Nggak masuk logika. Gini loh, kok bisa sebuah bank dunia yang dikelola oleh swasta bisa memberikan pinjaman hutang kepada negara-negara seluruh dunia dengan jumlah yang sangat besar hingga ratusan ribu triliun bahkan kuadraliun. Mereka duitnya dari mana? Mereka kan swasta. Nah, mereka tidak menguasai sumber daya alam tapi punya uang sebesar itu. Di situ pernah diomongin yang namanya teori bank, dimana kalau misalkan uang itu dulunya itu kan di misalkan anggap $1 gitu. Iya, betul. Itu dulunya dipegang sama emas gitu ya. Iya. Nah sekarang enggak, sama hutang. Jadi yang namanya uang itu dulu tuh suka disebut itu bond itu hutang ya namanya. Iya. Jadi orang bank menerbitkan uang terus disalurkan ke orang itu jatuhnya harus berhutang gitu loh. Jadi misalkan gua berarti dia memberikan bond itu bukan berarti dia punya uangnya. Bukan. Dia hanya memberikan hutangnya, catatannya doang. $1 misalnya. Itu sebenarnya hutangnya $1 gitu. Iya. Tapi dia nggak ngasih uang sebenarnya. Nggak ngasih uang ya. Sementara kita nerimanya kan $1. Iya. Kita harus bayar bunga dong. Nah, betul. Nah, bunganya berapa persen misalkan? 0,5%. Iya, betul. Jadi kan $1,5. Iya. Yang dimiliki oleh bank itu. Harusnya makan $1,5 sudah dihitung sama emas kan. Dia mah enggak. Dia main ngeluarin ya duit terus aja. Termasuk negara Amerika juga, termasuk negara Eropa, negara-negara di Asia, semuanya kena. Gitu. Hanya dikuasain oleh elit global itu dan jadi, mereka tunduk. Elit global berarti yang gue lihat nih ya. Elit global ini bisa menguasai seluruh dunia, mengendalikan seluruh dunia, termasuk Presiden Amerika pun dikendalikan oleh mereka. Betul. Sebenarnya enggak. Ada beberapa presiden yang dia emang gabung sama elit global. Gitu. Presiden gabung dengan elit global. Contohnya mereka itu pelakunya. Ada yang pelakunya ada juga gitu. Yang lo tahu dari sekian banyak presiden di negara-negara? Hampir semua presiden Amerika itu dia ngikut sama elit global. Tapi cuma ada satu presiden kalau nggak salah yang nggak ikut. John F. Kennedy. Dia itu menentang elit global, John F. Kennedy. Makanya John F. Kennedy mati ditembak. Berarti John F. Kennedy berteman sama siapa kalau di Indonesia? Siapa? Soekarno. Temannya Soekarno. Soekarno juga digulingkan gara-gara menentang Freeport. Bukan. Dia nggak setuju sama imperialisme sama neolitisme. Dan yang saya dengar sih, IMF. Soekarno juga tidak terima saat Freeport mau diambil Amerika. Bisa. Sehingga Soekarno langsung digulingkan dan digantikan oleh Soeharto. Nah. Begitu mengerikannya elit global ya. Sampai seorang Soekarno bisa digulingkan dengan begitu mudah ya. Iya, parah ya. John F. Kennedy, Presiden Amerika, bisa digulingkan dengan mudah ya. Iya, makanya ditembak mati dia. Elit global
Itu buktinya gini, ada beberapa negara yang istilahnya dia masih bertahan gitu ya. Dia tetap anti IMF. Dia tetap dia pengen diri sendiri gitu sebenarnya. Kuba, tahu kan Kuba? Kuba. Nah, dulu kan Fidel Castro. Terus ada orang yang paling berpengaruh di Kuba, bukan presiden dia, bukan. Che Guevara tuh. Nah, itu dia. Che Guevara ditembak mati. Dia ini loh, apa sih namanya? Menentang sama menentang yang dari luar gitu. Tembak mati dia sama mereka kayak gitu. Nah, sekarang Kuba negara miskin, gara-gara di embargo, gara-gara nggak setuju sama IMF segala macam. Jadi nggak dapat bantuan bantuan kesehatan, nggak dapat bantuan pangan. Kan selama ini kan negara-negara nih kan biasanya saling bantu ya, saling bantu. Ada yang bantu pangan, ada yang bantu minyak segala macam. Itu pakai apa ini transaksinya? Pakai Bank Dunia. Iya. Nah, saat ini transaksi yang terpakai adalah dolar. Nah, makanya elit global sekarang dia menguasai dolar dulu. Gitu. Nggak bisa kan kita transaksi nih pakai rupiah buat ngejual makanan kita ke luar negeri, nggak mungkin. Nggak bisa. Gitu. Atau kita beli barang USD. Beli sepatu dari luar negeri ke sini pakai mata uang yang di Jerman misalnya. Kita beli di Jerman, nggak bisa juga pakai mata uang di Jerman. Harus dolar dulu. Gitu. Untuk saat ini sih dolar emang masih dikuasai sama elit global kayak gitu. Kita ngomongin masalah COVID-19 ini. Nah, ini menarik nih. Corona nih. Gua kok sampai ini ya berpikirnya Corona itu kok bisa mempandemi dunia sampai seperti ini. Padahal induk semangnya aja sekarang justru malah sudah bebas dari yang namanya Corona. Di induk semangnya Cina Wuhan itu. Ya, benar. Itu gimana itu Corona itu? Jadi gini loh. Di China itu kan emang awalnya negara pertama yang terkena Corona ya. Terus kan gini, dia otomatis kan bisa inilah apa sih namanya recovery gitu, recovery. Nah, permainan dari virus corona ini sebenarnya ada di media. Oh, gitu. Nah, intinya begitu, ada di media. Jadi ini kalau menurut gua ya, konspirasinya itu gimana caranya si media bikin berita. Misalkan emang di negara itu udah terkena corona sampai 80.000, tapi yang recovery itu bisa naik. Jadi si Cina itu udah aman dari corona. Itu media yang permainkan semua. Yang punya media siapa sekarang? Ada global. Ada global juga. Ada KSI. Kayak gitu-gitu itu semuanya ada. Masalahnya gini loh. Si media-media itu naruh saham di beberapa negara ke media-media yang ada di semua negara. Iya. Gitu. Kan ada kan yang namanya. Betul. Nah, pasti kan megang duit juga buat naruh saham di media yang lain di Indonesia. Iya. Gitu. Disetir juga berita-beritanya. Lo ngomongin elit global, lo nggak takut apa? Ini nanti tersebar. Nggak, masalahnya udah banyak yang ngomongin coba ini. Bukan masalah takut nggak takut gitu ya. Cuman ada sebagian orang yang udah kesel sama elit global ini. Ada sebagian orang yang nggak percaya juga gitu. Tapi bisa nggak sih elit global ini ditentang, dilawan semua negara? Kira-kira bisa? Gimana ya? Kalau menurut lo bisa nggak kira-kira negara bersama-sama, tidak hanya Indonesia ya, bersama-sama melawan elit global, membuat bank swasta sendiri lagi, membuat mata uang kesepakatan sendiri selain dolar, itu kira-kira bisa nggak seperti itu? Bisa jadi bisa jadi nggak bisa, tergantung nanti, tergantung orang-orang yang setuju dengan konspirasi itu. Jadi gini, misalkan kita bakal menentang ya, tapi di situ harus ada people power. People power itu contohnya? People power itu jadi gini, orang-orang yang dia tahu masalah ini, tahu ada sesuatu di balik sesuatu gitu ya. Orang-orang udah pada kesal, udah pada nggak percaya gitu, dia bisa aja kan demo atau buat kerusuhan kayak gitu. Gue nggak tahu lah caranya kayak gimana. Pokoknya mereka itu harus bikin people power yang percaya sama kalau di balik semua ini ada sesuatu kayak gitu. Tapi nggak semudah itu.
Nggak semuanya itu perlu ada mungkin kekuatan juga ya. Kan kalau kita ngelihat yang namanya people power, nggak semuanya orang punya kekuatan. Iya. Tapi ada mungkin suatu saat ya di people power itu ada kekuatan juga gitu, yang bisa melebihi elit global itu. Bisa jadi seperti itu. Dan kapan itu mulainya? Nah, itu gue nggak tahu kalau untuk mulainya. Masalahnya kan karena sekarang ini, ya yang kita lihat negara-negara selama ini ya mengikuti sistem yang ada aja. Iya. Sistem dari bahkan yang saya heranin, negara-negara tunduk dengan WHO. WHO memerintahkan negara melakukan ini, ikut. WHO itu kan salah satu sumber dana itu Bill Gates. Nah, Bill Gates itu nomor 3 loh. Sumber dana terbesar Bill Gates. Yang pertama itu Amerika, terus yang kedua gue nggak tahu, gue lupa lagi. Ada bisa ngelihat, kalian bisa ini aja lah, bisa searching aja. Yang ketiga Bill Gates. Itu sumber dana terbesar ke WHO. Dan WHO itu yang akan membuat vaksin nanti. WHO juga yang ngasih tahu kalau WHO ngasih tahu kalau di dunia ini harus ada lockdown, harus ada jaga jarak. Jadi social distancing. Yeah. Semua orang diatur, men. Yeah. Semua orang diatur. Nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa dagang. Kita bicara fakta ya. Fakta dari COVID-19 ini kan memang ada. Ada apa enggak sih? Ada kan apa enggaknya? Di medsos itu gini loh, di medsos itu yang gue kan masuk di grup-grupnya orang-orang yang teori konspirasi. Terus menurut lu ada apa enggak kalau ada yang mengatakan tidak ada, ini dibuat-buat sebagai salah satu rencana dari elit global agar dunia itu endingnya nanti satu mata uang tunggal. Betul. Sama pasang chip di semua orang. Ya betul. Tapi yang gue lihat COVID-19 ini memang ada. Iya. Bahkan jadi gini, orang yang meninggal. Jadi gini, memang ya COVID-19 itu kalau mengenai anak muda seperti ente, gua gitu kan, seperti teman-teman kita yang masih muda-muda gitu, ya memang dampaknya ya tidak begitu. Kita mungkin hanya batuk-batuk, sesak nafas, tapi meninggal itu sekian persennya sangat kecil. Betul. Memang orang-orang yang seperti sakit liver, sakit apa segala macam yang sudah agak usia gitu, dia memang punya penyakit bawaan. Tapi kalau dia tidak terkena corona, dia mungkin masih ya istilahnya umurnya lebih panjang lah gitu. Betul. Tapi ketika corona masuk di dalam tubuhnya, orang-orang yang sudah berusia dan dia memang punya penyakit bawaan, ini usianya jadi tidak panjang gitu, tidak bertahan. Itu gimana itu, lo bisa ngejelasin nggak? Ini dari yang gua tahu aja ya, dari yang gua tahu. Jadi itu ada pernah bikin teori konspirasi lagi tentang itu ya. Jadi gini, di Indonesia itu kan pernah ada orang yang ngedata dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 10 Mei. Jumlah kematian orang yang ada di Indonesia itu 600.000 orang. 600.000 orang. Itu termasuk yang corona ya. Betul. Terus jumlah kematian yang karena TBC itu 400.000 orang. Jumlah yang kematian karena kecelakaan itu sekitar 20.000 orang. Terus gua nggak tahu lagi sampai ke bawah-bawahnya. Berapa bulan? Sampai dari 5 bulan jatuhnya. Iya. Terus sampai ke bawah-bawahnya jumlah kematian karena corona 600 orang. Berarti artinya dari Januari sampai tanggal 10 Mei yang mati karena corona cuma 1%. Itu pun masih nggak jelas mati karena coronanya, ada yang karena TBC, ada yang penyakit bawaan, ada yang jantung kayak gitu. Jadi kan yang jadi pertanyaan gimana? Itu corona ada apa enggak gitu loh. Orang beneran meninggal karena corona apa enggak? Kalau seperti itu. Berarti kan ini baru-baru ini pemerintah mengumumkan kita akan hidup berdamai dengan corona. Iya. Berarti mungkin pemerintah sudah mulai mengerti tentang teori konspirasi itu kali ya. Kalau menurut lo gimana? Karena sekarang pemerintah sudah memberikan
kebebasan kepada masyarakat untuk tetap bekerja yang usia 45 tahun ke bawah, dan bahkan diperbolehkan mudik. Nah ini transportasi mungkin apa itu salah satunya? Udah kita berdamai aja lah dengan corona apa gimana? Kalau untuk pemerintah sendiri kan mereka sendiri emang diatur sebenarnya sama global itu, sama global ya. Itu. Tapi gini, pemerintah sendiri juga dia juga nggak bisa ngambil keputusan sebenarnya. Apa ya, kayak di spread gitu loh. Terus bodo amat lah mau mati mau enggak kayak sebenarnya gimana ya, gue juga bingung sih ngejelasinnya. Jadi si pemerintah sebenarnya tunduk sama WHO, cuman di sisi lain dia kasihan sama rakyatnya sendiri gitu. Jadi mungkin 50-50 ya, dia percaya sama teori konspirasi apa enggak itu 50-50. Emang kenyataannya juga ada sebagian yang pemerintah yang percaya sama teori konspirasi itu. Kayak gitu. Kayak si ini Sri Mulyani aja pernah ngomong dulu. Dia ngomong gini, di dunia ini hanya ada segelintir orang 1% yang menguasai dunia gitu. Dia udah tahu Sri Mulyani sendiri. Tapi gini loh, yang ingin saya tanyakan nih, ada nggak sih negara di dunia yang tidak memiliki hutang kepada Bank Dunia? Tidak memiliki hutang kepada Bank Dunia. Kan kayak Qatar negara kaya, Dubai negara kaya, Arab Saudi negara kaya. Mereka punya hutang nggak sih ke Bank Dunia? Punya, masing-masing punya hutang. Coba ya cek ya. Kita cek nih. Brunei. Googling. Brunei punya hutang juga? Punya hutang, cuman nggak begitu banyak. Kita coba googling satu persatu ya. Soalnya kan kalau misalkan kita ngelihat hutang suatu negara itu kan ngelihat dari PDB-nya. PDB Utang Brunei Darussalam. Brunei utang domestik Bruto. Dari 99 sampai 2020 itu sekitar 3,9 USD. Gimana bacanya ini? Ya, gini. Oh, 3,9 billion, 3,9 juta US dollar. Itu sebenarnya masih banyakan Indonesia ya. Iya kan Indonesia, mereka kan negara kaya. Iya. Masalahnya gini. Berapa hutangnya? 3,9 juta US dollar. Kalau rupiah kira-kira berapa itu? Wah, banyak banget. 3,9 juta US dollar. Iya, gede juga sih. Gede juga. Cuman kalau bagi negara Brunei itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Soalnya penduduknya dikit. Penduduknya dikit, negaranya kaya. Negaranya kaya. Gue iseng nih pengen lihat Arab Saudi punya utang nggak sih ke Bank Dunia? Punya. Nah? Tetap punya dia. Sekelas Arab Saudi punya? Punya. Kita cek ya. Utang Arab Saudi. Masa sih? Coba. Resmi Arab Saudi terbitkan surat utang tenor hingga 40 tahun halaman. Bentar. Nah. Nih. Ya. Di sini nih. Minyak anjlok ditambah corona, Arab Saudi akhirnya rilis surat hutang hingga 40 tahun. Mungkin sekarang ya baru ya. Dia baru ngutang kayaknya dia. Waduh, masa sekelas Arab Saudi dipaksa ngutang juga nih? Makanya gitu loh, di minyak aja itu sama elit global itu dikuasain. Keuangan Arab Saudi tengah bergejolak di tengah anjloknya harga minyak dan wabah virus corona. Kondisi tersebut membuat Arab Saudi resmi merilis surat hutang alias obligasi. Itu sejumlah negara di kawasan Timur Tengah sebelumnya juga telah terlebih dahulu menerbitkan surat. Jadi seluruh negara-negara di Timur Tengah juga merilis surat hutang. Iya. Kan masalahnya gini loh. Lo kalau misalkan kan nerbitin surat hutang, transaksi dari luar negeri ke dalam negeri itu nggak bisa, men. Kalau misalkan lo nggak ada cadangan. Berarti gini loh. Itu surat hutang sebenarnya buat cadangan devisa negara. Si elit global itu mengatur negara-negara begitu sistematis. Betul, sistematis banget. Karena yang saya tahu Indonesia kemarin juga
merilis surat hutang sebesar 60 sekian triliun ya. Sekitar 60 berapa itu kemarin? 60 triliun dolar. Jadi kalau yang saya lihat itu berarti dari imbas corona itu si elit global menginginkan seluruh negara berapapun hutangnya yang penting punya hutang ke mereka. Iya. Ngeri juga ya. Dan sebuah negara yang punya kekuatan power seperti nuklir, tentara, kepolisian, rakyat, sumber daya alam. Iya. Kok bisa gitu diatur oleh elit global yang dia hanya punya modal Bank Dunia gitu. Makanya itu jahatnya kalau elit global tuh seperti itu. Saya kok sampai cara mereka merancang sistem seperti itu gimana? Itu pinter banget kan, itu pinter banget itu. Itu gimana ya? Membuat sebuah sistem, rancangan suatu sistem yang bisa menguasai dunia. Itu udah kayak kalau kita kecil kan film-film Power Ranger. Oke, monsternya gitu. Kita akan menguasai dunia gitu. Nah, ternyata setelah kita gede nih, hal seperti itu ada gitu. Emang ada, iya. Dan itu elit global, menguasai dunia. Menguasai dunia. Ngeri ya? Ngeri. Dan dulu saya waktu ngelihat film kayak Resident Evil, World War Z, Train to Busan, itu kan film-film pandemi ya. Saya pikir itu hanya di film. Iya. Ternyata dan sekarang di dunia nyata ada. Iya. Walaupun itu masih teori konspirasi. Masih teori konspirasi. Benar. Iya. Tapi yang saya lihat sih kengerian corona ini memang ada sih, bro. Ya gini. Buktinya dokter-dokter juga banyak yang ada. Dia sebenarnya sehat-sehat aja. Maksudnya sehat itu dia punya penyakit. Tapi setelah masuknya corona, dia menangani pasien terpapar corona meninggal. Nah, gua pernah dengar, sampein aja pernah dengar. Elit global itu memang mau mengontrol jumlah penduduk manusia di dunia. Kalau itu gua pernah dengar, tapi lo coba jelasin itu gimana mereka kok bisa bahas gitu. Ini menurut gua aja ya. Jadi konspirasinya seperti ini. Kan pas pandemik ini orang-orang pasti pada sakit. Terus ada yang dokter-dokter yang ngurusin orang yang sakit corona, disuruh pakai APD, disuruh pakai masker tebal semuanya, kerjanya capek. Ada beberapa orang yang meninggal. Berarti kalau udah yang meninggal, gol dong tujuan dia, ya kan? Berarti udah nyampe, wah mati nih. Nah, betul. Berarti udah tercapai yang tujuan dia, ya kan? Benar nggak? Mengurangi kan populasi. Nah, berhasil berarti dia. Itu kan konspirasi seperti itu. Gimana kalau menurut lo? Ini menurut gua loh. Ya memang sih. Mungkin ini pikiran bodoh gua gini, namanya teori ya. Itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi yang saya lihat memang kondisi itu ada. Kondisi pergerakan dari teori tersebut ada. Contoh yang mengatur jumlah umat manusia dengan salah satunya ini dia COVID-19 ini. Iya. Terus kemudian ada negara-negara yang memang sengaja diatur sedemikian rupa agar negara tersebut berperang. Entah itu berperang dengan saudaranya sendiri, berperang dengan rasnya sendiri, atau berperang dengan negara lain. Bisa. Dan itu salah satunya dipengaruhi oleh yaitu elit global. Ya. Benar. Salah satunya juga emang perang. Perang juga emang untuk mengurangi jumlah populasi manusia dulu ya pas perang dunia kedua, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ya dengan cara perang. Kenapa waktu itu kalau di Amerika menang di perang dunia kedua? Betul. Itu karena buat keuntungan mereka sendiri, biaya persenjataan, gitu. Otomatis kan ya negara koalisi Amerika itu kan banyak ya dijual-jualin senjatanya buat berperang. Oh kita nyerang ini,
mati sebagian, gitu. Keuntungannya apa? Dari penjualan senjata, Amerika maju, Arab punya duit banyak. Gitu. Dan negara yang berperang semakin miskin, karena pendapatan negaranya semuanya dikerahkan untuk membeli senjata. Oh ya, informasi lagi nih. Ini masih tentang COVID ya. Kita balik lagi ke berapa menit? Tenang aja, kita masih panjang. Namanya ngobrol-ngobrol gini mah nggak usah di ini. Ini yang gua tahu aja. Kita saling berbagi aja gitu. Yeah. Lu pernah tahu nggak gimana caranya ngelihat orang yang terkena virus AIDS atau orang yang terkena virus HIV atau orang yang terkena virus Ebola? Pernah nggak baca caranya gimana? Gimana caranya mendeteksi orang yang terkena virus AIDS, terkena virus Ebola, kolera, kayak gitu? Pernah tahu nggak caranya gimana? Nggak tahu. Nah gini, jadi cara mengetahui dia terkena virus AIDS misalnya, katakanlah orang itu kena virus AIDS, berarti kan harus cek darah. Nah, terus darah itu kemudian disuling lagi, dikristalisasi segala macam sampai ketemu inti-intinya, baru ketemulah virus. Oh, ini virus HIV. Ketahuan. Nah, corona konspirasinya itu pada saat di Cina diumumin, itu kalau nggak salah gue lupa awal Februari, Januari ya. Awal Januari, gue nggak tahu tanggal berapanya. Pas banget si Kim Jinping bilang. Kim Jong Un. Kim Jinping. Oh, Kim Jinping. Presiden Cina. Iya. Pas banget dia habis mengatakan tidak ada kekuatan dunia yang bisa mengguncang Cina saat itu. Besoknya ada corona di Wuhan. Nah gini, gimana caranya dia si virus corona itu tiba-tiba ngasih pernyataan 1 minggu kemudian langsung ada virus coronanya, gitu loh. Ternyata prosesnya itu nggak serumit kita mencari virus Ebola, kita mencari virus HIV, gitu loh. Nah, soalnya gini loh, yang gue tahu juga ya. Jadi ada penelitian dari luar negeri itu yang meneliti sendiri itu dokter Kaufman ya, Kaufman. Itu dari dokter dari Amerika. Katanya kan dia itu dokter yang paling netral untuk ngomongin masalah COVID ini. Jadi ternyata virus corona itu nggak benar-benar dicari, dia bilang, nggak benar-benar difilter, disuling, jadi nggak benar-benar ketemu virus corona ini. Jadi dia ngasih tahu bahwa itu tuh yang ketemu itu bukan virus corona. Misalnya ada orang yang dapat nih sampelnya, itu tuh yang ketemu itu exosome, kata dia gitu. Exosome itu kalau di dalam tubuh manusia dia itu berperan sebagai imun, sistem imun, gitu. Jadi dia ngeliat exosome dia itu lemah dan dianggap itu corona, gitu. Oh, gitu. Tapi si virusnya sendiri yang gue tahu gitu ya, itu gue belum dapat, gue nggak tahu dari mana, gue belum dapat informasi gimana caranya si virus corona itu terdeteksi realnya gitu. Bahkan rapid test yang dari Cina sekarang udah dibalikin. Itu parah itu kalau rapid test itu. Itu parah itu. Itu ada berita lagi di ini ya, di negara presiden apa tadi dek? Presiden. Ya, gua juga pernah lihat videonya. Iya. Dia ngasih sampel yang di Afrika. Uganda, dia ngasih sampel Uganda. Dia ngasih sampel apa waktu itu? Mangga ya? Dia ngasih sampel getah mangga. Itu binatang goblok. Oh itu. Dia waktu itu ngasih sampel getah mangga. Setelah diperiksa ternyata positif COVID-19. Ya, itu si presiden Uganda itu ngetesnya ke ini. Satu itu ke got ya kan, kambing, terus pepaya sama oli. Iya. Dia ngecek pakai rapid test itu. Rapid test harganya mahal loh. 600.000 sampai 1 juta. Dia ngetes dong iseng, tok. Semuanya positif, men. Masa oli positif? Gila. Masa oli bisa kena corona? Masa buah pepaya bisa corona? Kan aneh jadinya gitu. Kan lucu kan? Ya. Berarti gue sendiri kalau misalkan dapat gratisan gitu ya dari pemerintah buat
Nih semuanya nih harus Rapid test. rapid test. Gue nggak mau, gue nolak men. Lu mau kalau misalnya rapid test ternyata lu positif, terus lu diisolasi 2 minggu pertama masih positif, 2 minggu kedua masih positif, sampai 3 bulan positif, sampai lu mati karena diisolasi mau. Jadi kebanyakan yang mati itu karena dia mengalami stres akibat isolasi. Bisa jadi. Itu yang salah satu yang diomongin sama dokter Tirta. Jadi pasien mati itu karena dia stres, dia orang kaya. Karena kan banyak yang kena orang kaya, karena habis dari luar negeri kan. Dia orang kaya, biasa menggunakan fasilitas kamar kelas 1. Kalau dia sedang berobat apa segala macam, ataupun dia sedang menginap di mana juga yang kelas bintang 5. Ternyata ditaruh di tempat penampungan yang dia bareng-bareng. Jadinya dia stres, meninggalnya karena stres. Iya. Bukan karena corona berarti. Iya bisa jadi. Wah bahaya ini nih kalau kita ngomongin kayak gini, kena banned nggak nih sama Google? Dicoba aja. Dicoba ya. Dicoba aja. Tapi disclaimer aja ya, kita ngomong berdasarkan ini aja, pengetahuan kita aja yang kita tahu aja gitu. Iya. Jadi gua bukan sok pinter apa gimana gitu kan. Gua sendiri masih belum tahu ini benar apa enggaknya. Cuman kalau gua berpikir secara logika aja gitu kan. Betul. Yang udah kita omongin mungkin penonton lihat mudah-mudahan ngerti gitu kan. Iya. Ya mungkin penonton sendiri nganggap kita itu mungkin bodoh. Tapi ini pikiran gua lah gitu lah. Terserah sih kalau pikiran lo, gua nggak tahu lah. Tapi teori konspirasi ini memang masuk akal sih. Kalau gue sih gini loh, oke, kita harus harus jaga jarak, terus harus lockdown, di keluar kita harus pakai masker. Gue tetap ngikutin itu, gue tetap nurut gitu. Soalnya gue nggak bisa ngelawan men, masa ya gue harus ngelawan gitu. Gue nggak pakai masker tuh, yang ada gue ditangkap polisi men, mati juga nanti gue. Jangankan gitu, lo sama bini lo aja tidur bareng, pas keluar lo naik mobil dampingan aja, bini lo di sampingnya lo ditangkap. Makanya ngeri kan. Jadi kita nggak bisa ngelawan. Tetap kita ikuti anjuran pemerintah, social distancing, pakai masker, menggunakan hand sanitizer kalau sudah berhubungan dengan orang lain. Maksudnya berhubungan itu kita jabat tangan apa segala macam gitu. Betul. Terus kemudian menjaga jarak tadi udah ya, the social distancing. Ya gimana lagi, karena sistemnya sudah berjalan secara sistematis di seluruh dunia. Mau apa kita? Jangankan kita presiden aja nurut. Presiden enggak, mudah-mudahan omongan gua enggak parah. Karena ngeri juga masalahnya. Lo jangan ngomong macam-macam ya. Masalahnya kalau lo ngomong macam-macam tentang pemerintah, yang ditangkap bukan lo doang. Gue yang di samping lo ini gue ditangkap juga. Makanya. Jadi saksi, makanya jangan udah. Jangan melawan penguasa dah, jangan. kayak ini apa namanya, Anang Hermansyah ngomong ke Jarnik SID, lo nggak akan bisa selevel dengan Ahmad Dhani. Kenapa? Ahmad Dhani itu berani melawan pemerintah yang berkuasa dan dia sudah merasakan jeruji penjara. Malah itu punya duit men. Iya. Lah kita. Ahmad Dhani yang punya duit, punya pengaruh saja bisa masuk penjara, apalagi kita ya kan. Jadi jangan ngomong macam-macam dah, pokoknya udahlah. Jadi pesan aja nih buat lo yang nonton, terserah sih kalian mau percaya apa enggak sama omongan kita gitu ya kan. Yang percaya syukur, yang nggak percaya mungkin ya kalian boleh mentertawakan aja kita gitu. Ini mah pikiran gua aja gitu. Iya, kan ini hanya sharing aja. Sharing jadi, aja. Kondisi seperti ini itu ya kondisinya memang sudah dibuat dan kita nggak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti sistem tersebut. Betul. Tapi kira-kira selesainya kapan, bro? Baik lagi nih. Nah, selesainya kapan ini? Swiss tahu Swiss? Hah? Sekarang kan udah 27.000 ya? Iya.
dia ternyata udah buka men, lockdown. Orang-orang udah bebas keluar. Yang sembuh berapa? 24.000. Berarti kan artinya udah nyampe hampir 80% dong. Iya, dari yang kena sama yang sembuh. Itu bener nggak? Yang kena segitu 27.000, bener nggak yang sembuh 24.000? Apakah itu akal-akalan media doang? Target dia udah tercapai. Ya udah, naikin aja yang sembuh. Terus yang sembuh naik, ya kan? Yang kena corona mendekati yang sembuh, bebas. Ya. Target udah tercapai. Apa? Jualan rapid test, jualan APD, jualan masker, sama jualan hand sanitizer, sama pembunuhan lagi. Apa sih namanya? Mengendalikan jumlah umat manusia. Gitu. Gini gue nelfon. Oke deh. Kayaknya udah cukup nih, kita ngobrol banyak banget ini. Kalau panjang-panjang juga kayaknya mereka juga kehabisan kuota. Oke, terima kasih banyak nih. Oke bro, sama-sama. Brother Idam Juanda, yang sudah mengamati teori konspirasi. Mantap. Di dunia persilatan ini. Semoga aja kita adalah salah satu orang yang bisa melawan dari teori tersebut. Yep. Kita tidak tunduk dengan elit global. Oke. Baik, terima kasih semuanya yang sudah memperhatikan video ini. Semoga aja kita bertemu lagi di lain waktu ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.